Halo teman-teman, kami dari kelompok 5, perkenalkan, Galis Azikruh Rahmadani dengan NPM 2220306063 dan Vina Ariska dengan NPM 2220306069. Mari kita simak materi berikut ini. Definisi ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data atau ukuran lokasi pusat merupakan sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan, baik dari yang terkecil sampai terbesar maupun terbesar sampai terkecil. Ada apa saja sih jenis-jenis ukuran pemusatan data? Jenis-jenis ukuran pemusatan data yang pertama median atau nilai tengah, yang kedua modus, yang ketiga mean atau rata-rata. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang median. Median merupakan sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Merupakan pengamatan yang tepat di tengah-tengah apabila banyaknya pengamatan tersebut ganjil, atau rata-rata kedua pengamatan di tengah apabila banyaknya pengamatan genap. Nah, di dalam median ini terdapat dua macam, yaitu nilai tengah untuk populasi dan nilai tengah untuk sampel. Ini digunakan untuk menghitung data tunggal. Nilai tengah untuk populasi yaitu mu sama dengan sigma I bergerak dari 1 sampai dengan N XI per N. Dan nilai tengah untuk sampel yaitu X bar sama dengan sigma bergerak dari I-1 sampai dengan N XI per N. Rumus untuk mencari median untuk data berkelompok yaitu ME sama dengan B plus L dalam kurung setengah N besar min F besar per F kecil. B merupakan tepi bawah kelas median, F besar merupakan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median, dan F kecil merupakan frekuensi kelas median. Untuk contoh soal tentang median, mari kita simak contoh soal di kiri atas ini. Dari 7 kali kuis aritmatika, seseorang mahasiswa memperoleh nilai 95, 83, 89, 87, dan 93. Tentukan median populasi nilai ini. Jadi, penyelesaiannya adalah data tersebut kemudian diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar sehingga diperoleh urutannya yaitu 83, 87, 89, 93, dan 95. Oleh karena itu, median dari data tersebut yaitu sama dengan mu sama dengan 89. Selanjutnya adalah modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling sering terjadi, dan apabila kita mencari dalam bentuk data kelompok, maka modus merupakan kelas data dengan frekuensi yang paling tinggi. Apabila semua pengamatan memiliki frekuensi nilai yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Modus dapat digunakan pada tipe data karakteristik dan juga tipe data numerik. Nah, di sini ada 3 pengkategorian untuk modus. Yang pertama, apabila sekumpulan data tidak memiliki modus, maka gugus data tersebut dianggap sebagai tidak memiliki modal. Selanjutnya, apabila sekumpulan data memiliki 2 modus, maka gugus data tersebut dinamakan bimodal, dan apabila sekumpulan data memiliki lebih dari 2 modus, maka gugus data tersebut dinamakan multimodal. Dalam mencari modus, terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu modus pada data tunggal, dan yang kedua adalah modus pada data kelompok. Untuk modus pada data tunggal, kita dapat melihat seberapa sering nilai tersebut muncul. Apabila nilai tersebut sering muncul atau sering terjadi, maka nilai tersebut yang akan menjadi modusnya. Sedangkan pada data kelompok, kita harus menentukan kelas modusnya terlebih dahulu, yaitu dengan melihat frekuensi yang paling tinggi. Kemudian dari kelas modus tersebut kita harus menentukan batas bawah dan juga panjang kelasnya. Kemudian kita menentukan frekuensi kumulatif atau menentukan D1 dan juga D2. D1 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas yang sebelumnya, dan D2 merupakan frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya.
Atau dapat kita tuliskan rumus modus untuk data kelompok, yaitu MO sama dengan B ditambah L dikalikan D1 per D1 plus D2, dengan MO merupakan modus, B merupakan data bawah atau batas kelas bawah, L merupakan panjang kelas, D1 dan D2 merupakan frekuensi kumulatif dengan kelas sebelumnya dan juga frekuensi kumulatif dengan kelas setelahnya. Berdasarkan data nilai ujian matematika di samping, kita dapat menentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Nah, kita perlu melihat frekuensi manakah yang paling tinggi, kemudian data atau kelas data dengan frekuensi yang tertinggi itu akan kita jadikan sebagai kelas modus. Nah, di sini frekuensi yang paling tinggi adalah 24, yaitu terletak pada kelas data 61 hingga 70. Nah, dari rentang nilai 61 hingga 70 itu kita dapat menentukan batas bawahnya. Batas bawah dari kelas modus tersebut adalah 60,5 dan rentang nilainya adalah 61 hingga 70. Kemudian kita menentukan D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu frekuensi pada kelas modus yaitu 24 dan frekuensi pada kelas sebelumnya adalah 13, sehingga dapat kita tentukan D1 yaitu 24 dikurangi 13 yaitu 11. Nah, untuk D2-nya yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, yaitu 24 dikurangi 21 adalah 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya yang tadi MO sama dengan B plus L dikalikan D1 per D1 plus D2, sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 68,35. Dengan demikian kita dapat memperoleh modus dari data kelompok data nilai ujian matematika adalah 68,35. Oke, kita akan lanjut membahas tentang min atau rata-rata. Rata-rata hitung untuk data kuantitatif yang terdapat dalam sebuah sampel dihitung dengan membagi jumlah nilai data oleh banyaknya data. Rata-rata hitung dinyatakan dengan notasi X untuk sampel dan mu untuk populasi. Untuk data tunggal dihitung dengan X bar sama dengan sigma X per N, dan untuk data yang telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi rata-rata atau data kelompok dihitung dengan X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F, dengan sigma F itu sama dengan N. Nah, untuk contoh soal tentang min, mari kita simak soal di kiri atas ini. Nilai matematika dari sekolah dasar, 5 siswa mendapat nilai 4, 8 siswa mendapat nilai 5, 15 siswa mendapat nilai 6, 20 siswa mendapat nilai 7, 10 siswa mendapat nilai 8, dan 2 lainnya mendapat nilai 9. Tentukan rata-rata dari data tersebut. Jadi, kita membuat tabel distribusi frekuensi dari data nilai matematika dari sekolah dasar tersebut. Jadi, nilai X-nya yaitu 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan frekuensinya masing-masing yaitu 5, 8, 15, 20, 10, dan 2. Nah, untuk Fx-nya yaitu untuk nilai 4 yaitu 20, untuk nilai 5 yaitu 40, untuk nilai 6 yaitu 90, untuk nilai 7 yaitu 140, untuk nilai 8 yaitu 80, dan untuk nilai 9 yaitu 18. Nah, dari data tersebut kita mendapat sigma F sama dengan 80 dan sigma Fx sama dengan 388. Jadi, X bar atau min dari data tersebut sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F sama dengan 388 dibagi dengan 80 sama dengan 6,3. Jadi, rata-rata dari data tersebut yaitu 6,3. Selanjutnya adalah rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik digunakan apabila nilai data yang satu dengan nilai data yang lain itu berkelipatan, atau dapat kita tuliskan G sama dengan akar N dari X1 dikalikan X2 kalikan X3 hingga Xn. Kemudian rata-rata ukur ini dapat dicari dengan mengalihkan seluruh data yang ada pada suatu kelompok, kemudian kita akar pangkatkan dengan jumlah data pada kelompok tersebut, atau dapat kita tuliskan dengan G sama dengan antilog sigma log X per N untuk data tunggal, dan juga G sama dengan antilog sigma F log X per
F untuk data kelompok. Agar kita lebih mudah dalam memahami rata geometrik, kita lihat contoh soal berikut. Nah, hitunglah nilai ukur dari data berikut. Ada 8, 11, 13, 6, dan 4. Untuk menghitung rata geometrik, kita perlu mengalihkan seluruh data yang ada pada kelompok tersebut, kemudian kita akar pangkatkan dengan jumlah data yang ada. Nah, di sini kita peroleh G sama dengan akar pangkat 5 dalam kurung 8 kali 11 kali 13 kali 6 kali 4, kemudian kita peroleh akar 5 dari 27.456 yaitu 7,72. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata geometrik dari data tersebut adalah 7,72. Jenis rata yang terakhir yaitu rata harmonik. Rata harmonik digunakan untuk mencari rata-rata dari data yang berbentuk pecahan ataupun dalam bentuk desimal. Rata harmonik itu dibedakan menjadi dua, yaitu rata harmonik untuk data tunggal dan juga rata harmonik untuk data berkelompok. Untuk data tunggal, kita dapat menggunakan rumus RH sama dengan N per sigma 1 per X, di mana X tersebut merupakan nilai tengah dari data tersebut. Terus, rumus rata harmonik untuk data berkelompok yaitu RH sama dengan sigma F per sigma F per X, di mana F merupakan frekuensi dari data berkelompok tersebut dan X merupakan nilai tengah dari data yang ada. Data di samping sudah menyajikan rentang data dan juga frekuensinya. Kemudian di sini kita harus mencari nilai tengahnya atau XT-nya. Selanjutnya kita dapat langsung mensubstitusikannya ke dalam rumus yang tadi untuk rata harmonik untuk data berkelompok yaitu RH sama dengan sigma F per sigma F per X. Nah, di sini kita untuk mencari RH-nya, sigma F-nya kita peroleh 20, kemudian kita bagi dengan F per X-nya yaitu tinggal frekuensi per dengan nilai tengahnya. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, maka kita peroleh RH sama dengan 20 per 1,8. Dengan demikian, kita peroleh rata harmoniknya itu adalah 11,1.